Salam Jamaat Dasa, selamat hari Minggu. Mari berpartisipasi dalam setiap kegiatan Dasa selama bulan Maret 2026. Jemaat terkasih, seberapa besar kuasa doa dalam hidup kita? Mari kita bersama-sama memperdalam iman dan merasakan hadiratnya dalam persekutuan doa bersama pada hari Senin, 2 Maret 2026 yang akan dimulai dengan makan malam bersama pukul 6.30 bertepatan di gedung pertemuan. PD bersama ini akan dibawakan oleh Pendeta Andri Purnawan dengan tema doa yang menggerakkan tangan Tuhan. Kami juga mengundang jemaat yang berulang tahun pada 6 Januari hingga 2 Maret untuk dapat mengikuti PD bersama. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Markus pasal 35 ayat 1. Mari kita belajar dari Yesus yang memberikan teladan tentang pentingnya doa sebagai persiapan dan komunikasi dengan Tuhan. Kami mengundang jemaat untuk hadir dalam doa pagi pada hari Sabtu tanggal 7, 14, dan 28 Maret pukul 6 yang bertempat di gedung pertemuan. Mari kita saling mendoakan dan menguatkan dalam persekutuan ini. Ibu-ibu Dasa, mari bergabung dalam persekutuan doa wanita yang spesial. Tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga akan belajar keterampilan baru dalam sesi Cooking Demo by Mona. Pada hari Kamis 12 Maret pukul 10 pagi bertempat di gedung pertemuan. Untuk biaya pendaftaran sebesar 100.000 dengan pendaftaran paling lambat 5 Maret. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak yang tertera. Lagi pusing ngadepin orang yang menguras energi? Kita semua pasti pernah bertemu dengan toxic people di lingkungan kita. Tapi bagaimana kita menghadapinya dengan bijak tanpa membuat kita ikut stres? Mari hadir dalam persekutuan doa dewasa muda dengan tema Dealing with Toxic People yang akan dibawakan oleh Ibu Francisca Jubandrio pada hari Jumat 6 Maret pukul 18.30 bertempat di ruang Israel. Protect your peace and grow together. See you there. Punya talenta di bidang medis? Mari bergabung bersama PI Dimas dalam kegiatan bakti sosial. Mari hadirkan senyum dan harapan bagi mereka yang membutuhkan bantuan kesehatan. Dibutuhkan segera tenaga dokter, apoteker, dan asisten beserta perawat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak yang tertera. Sebab dalam Kolose 3 ayat 17 mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Setetes darah kita sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Mari tunjukkan kepedulian nyata kita melalui aksi donor darah yang akan dilaksanakan pada Minggu 8 Maret pukul 8 hingga pukul 12, bertempat di gedung Serbaguna. Mari pastikan kondisi tubuh kita dalam keadaan yang fit, tidur yang cukup, dan sudah sarapan sebelum datang. Kamu sehat, mereka selamat. Hadirkan keceriaan dalam hidup anak-anak melalui tarian The Shallow Dance. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat anak-anak berkembang melalui tarian-tarian, jangan ragu untuk menghubungi kontak yang tertera di layar. Latihan akan diselenggarakan setiap hari Sabtu pukul 10 di gedung pertemuan. Mari segera daftarkan anak Anda untuk pengalaman tari yang menyenangkan dan bermanfaat. Mari daftarkan anak-anak Bapak Ibu sekalian dalam Kolintang Himematov yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 14. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang tertera. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat anak-anaknya berlatih vokal, jangan ragu untuk mendaftarkan mereka di Paduan Suara Immanuel. Latihan diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 di Ruang Nazaret. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang tertera. Jemaat Dasa, ayo kita olahraga bersama pada setiap hari Kamis pukul 5 sore di gedung Serbaguna. Kita akan berolahraga pingpong bersama-sama. Pastikan kita selalu sehat jasmani dan rohani. Lagi cari komunitas badminton yang seru? Gabung yuk di sesi latihan rutin kita setiap hari Sabtu jam 2 siang sampai jam 4 sore. Cocok buat kamu yang mau olahraga sambil nambah relasi. Langsung scan QR di layar untuk join ya.
Ayo bergabung dan main bersama kami. Wanita Dasa, mari bergabung dalam senam dan line dance Dasa. Untuk senam, tiap hari Senin dan Kamis. Sedangkan line dance hari Rabu setiap pukul 7 di gedung pertemuan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang tertera. Pelayanan merupakan salah satu bentuk syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita akan mewujudkan syukurnya dalam mengurus gereja dan kegiatan di dalamnya. Bagi jemaat Dasa yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk belajar dalam melayani di bidang multimedia, tim multimedia senantiasa terbuka untuk membimbing teman-teman sekalian yang ingin bergabung di dalamnya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak yang tertera. Mari berjalan bersama dalam kasih dan pengharapan di tengah dunia yang berubah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita pujikan satu pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Pengorbanan
sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Shalom jemaat sekalian. Selamat pagi dan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online dan onsite bersama GKI Darmo Satelit. Bagi jemaat maupun simpatisan dihimbau untuk tetap bersama-sama menjaga kesehatan dengan memakai masker bagi yang sedang sakit, dan masker sudah disiapkan di meja penyambut jemaat. Dalam rangka pertukaran pelayanan mimbar GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, maka kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta Nela Simamora dari GKI Kebon Agung, Malang, dengan tema menghadapi cobaan kehidupan. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Nela Simamora dan persembahan pujian oleh Bapak David, serta para pemandu pujian, pianis, multimedia, serta security yang bertugas maupun penerima tamu yang bertugas pada Minggu pagi hari ini. Kami mengajak jemaat sekalian dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir, dan bagi jemaat yang membawa handphone dapat menonaktifkan atau men-silent, serta meletakkan di kotak penyimpanan sementara yang tersedia di depan tiap-tiap bangku. Kepada jemaat yang baru pertama kali hadir, kami mohon untuk sedia untuk bangkit berdiri supaya dapat dikenal oleh jemaat yang lain. Apabila ada, kami persilakan berdiri. Ya, nggak ada ya Bapak Ibu. Untuk diketahui oleh jemaat, pelayanan kesehatan. Untuk diketahui oleh jemaat, pelayanan kesehatan sementara akan libur mulai tanggal 22 Februari sampai dengan 8 Maret 2026. Layanan akan dibuka kembali seperti biasa pada tanggal 15 Maret 2026. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas pengertian Bapak Ibu, Saudara, kami ucapkan terima kasih. Stand GKI Summer Camp 2026. Hari ini Minggu 22 Februari, Youth Empowerment Community GKI Sinode Wilayah Jawa Barat akan membuka stand kegiatan dan menjual merchandise GKI Summer Camp 2026 di halaman depan gedung Gereja GKI Dasa. Kegiatan tersebut diadakan setelah kebaktian umum pertama dan kedua. Undangan, Majelis Jemaat mengundang segenap Jemaat GKI Dasa untuk menyimak dan mengetahui laporan kerja 2025 lewat BKJ 2025 yang telah disiapkan. Mari hadir dan evaluasi bersama untuk kemajuan gereja kita di Refleksi Syukur 2026 pada hari Rabu 25 Februari 2026 pada pukul 18.30 atau jam 6:30 malam di GKI Dasa onsite ya Bapak Ibu, nggak ada online. Mohon dukungan dan doa kehadiran jemaat sekalian. Minggu Prapaskah 1. Minggu ini kita masuki Minggu Prapaskah pertama yang ditandai dengan satu buah lilin warna ungu yang dipadamkan. Marilah kita saling mendoakan agar melalui Minggu Prapaskah kita akan mengalami pembaharuan iman sehingga kita sungguh-sungguh mampu menguasai kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Menghayati masa Prapaskah. Dalam rangka menghayati masa Prapaskah, PHRK mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti 40 hari masa Prapaskah dengan tema 40 hari niat baik.
Satu Amsal, satu perbuatan. Gerakan ini bertujuan untuk mendalami hikmat kitab Amsal sekaligus mempraktekkannya dalam kehidupan berjemaat. Jemaat dapat mengikuti panduan ayat yang tertera pada kalender yang telah tersedia secara online dengan scan QR yang tertera pada layar maupun di meja penerima tamu. Yang seperti di layar ya Bapak Ibu. Kegiatan ini akan berlangsung dari Rabu 18 Februari sampai dengan Minggu 5 April 2026. Untuk rincian bacaan, prinsip Amsal, dan perbuatan baik dapat dilihat pada story Instagram GKI Darmo Satelit maupun pada grup-grup yang tersedia. Jadi Bapak Ibu yang pakai Instagram, mari segera follow akun Instagram GKI Darmo Satelit. Di situ banyak juga informasi-informasi yang lebih jelas Bapak Ibu ya. Mari kita jadikan masa persiapan ini sebagai momen transformasi diri yang telah bermakna. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kita. Untuk diketahui jemaat, detail informasi warta video yang telah diputarkan dapat dilihat lebih lanjut pada warta jemaat. Jemaat dikasih, marilah sekarang kita masuk dalam prosesi panggilan Tuhan. Dan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Masa Prapaskah adalah masa mawas diri dan masa pertobatan untuk mematikan segala keinginan dalam diri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka marilah kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama ini dengan mematikan satu lilin sebagai tanda komitmen kita untuk mematikan kebiasaan yang tak berkenan di hadapan Allah, sehingga kita dapat menyatakan kasih-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus karena kasih setia-Nya. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan tercurah setiap waktu. Kasih setia-Nya melepaskan jiwa kita dari maut dan memberi kelegaan dalam kegelapan. Kami akan menyanyikan kasih setia-Mu Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya dan percaya Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka. Selamanya akan kami nyanyikan kasih setia-Mu Tuhan. Kita pujikan PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setia
Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengawali ibadah Minggu pagi ini dengan pengakuan bahwa penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Damai-Nya menyertai kita. Umat yang terkasih, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah menghadapi cobaan kehidupan. Tentu kehidupan kita selama kita masih ada di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya pencobaan. Kehidupan yang penuh arti dan mulia justru adalah kehidupan di dalam penderitaan, tetapi dapat terus berjalan di dalam Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia acap kali menghindar dan tidak ingin berhadapan dengan yang namanya pencobaan. Hari ini kita diingatkan bahwa pencobaan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan. Maka marilah kita belajar bagaimana menghadapi pencobaan melalui teladan Yesus yang mau berjalan dengan ketaatan dan berpegang teguh pada perintah Allah Bapa. Marilah kita membuka hati bahwa setiap pencobaan adalah baik dan bertujuan untuk menumbuhkan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk menghadapi pencobaan dengan penuh hikmat. Kami ingin berjalan dengan taat, kami ingin meneladani perbuatan-Mu. Pandanglah Tuhan Yesus yang hidup, berjalanlah bersamanya. Niscaya hidupmu tidak akan sia-sia. Umat Tuhan, marilah saat ini kita menundukkan diri, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan,
dengan berlitani. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mempersilahkan setiap kita untuk mengakui secara pribadi segala kesalahan dan dosa kita di hadapannya. Mari berdoa. Ya Allah, selama kami masih ada di dunia ini, tantangan, godaan hidup masih terus harus kami lalui. Tetapi kami menyadari ya Tuhan bahwa seringkali kami sulit untuk menghadapi tantangan. Kami seringkali sulit untuk melawan berbagai macam godaan yang datang menghampiri kami. Oleh karena hawa nafsu kami, oleh karena keegoisan kami, seringkali kami jatuh di dalam dosa. Seringkali kami lebih memilih untuk melanggar kehendak dan perintah-Mu. Sebagai manusia yang lemah ya Tuhan, seringkali kami memilih pilihan-pilihan hidup yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, jika setiap pilihan-pilihan hidup yang kami ambil menyakiti hati sesama, bahkan menyakiti hati-Mu. Ampuni dan layakkanlah kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Sang Penebus, kami memohon. Amin. Yang
diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang sudah mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, serta bersedia untuk terus memperbarui diri, maka terimalah berita anugerah dari Mazmur 34 ayat 7 sampai 11 yang akan kita bacakan secara litani. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa kita. Berserulah kepada Tuhan dalam segala kesesakanmu. Dia akan menjagamu, meluputkanmu, dan akan mencukupkanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Sang Juru Selamat yang hidup. Salam damai bagi kita.
Bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian solois dari Bapak David. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebuah pujian yang akan saya nyanyikan. Kita akan memuji bersama-sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguatkanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Banyak persoalan yang kita hadapi, banyak hal yang kita pikirkan, yang kita tanggung dalam hidup ini. Namun satu, janji Tuhan selalu ya dan amin. Dan Dia selalu menolong kita kapanpun kita mengalami kesulitan. Berseru kepada Dia, Dia akan menjawab kita, menolong kita ketika aku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, mari kita bersama memuji Tuhan. Jalan mana yang ya Tuhan, ku tahu ku tak mampu ya Tuhan, ku tahu hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Kita tahu, kita percaya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Oh, tangan-Mu, cinta-Mu memuaskanku. Ke tempat yang tinggi. Oh, janji-Mu seperti fajar
Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita menyatukan hati di dalam doa. Ya Allah, sungguh kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu bagaikan fajar yang bersinar setiap pagi, selalu baru, selalu menghangatkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu senantiasa Engkau nyatakan, bahkan bagi setiap kami, umat-Mu yang tidak taat dan setia. Maka kami percaya ya Tuhan, bahwa kasih-Mu itulah yang juga memampukan kami untuk terus datang kepada Tuhan. Kasih-Mu lah yang memampukan setiap kami untuk rindu dipulihkan, untuk rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau mau berbicara kepada setiap kami. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan kami renungkan pagi hari ini boleh menolong kami untuk bisa berhikmat di dalam mengambil setiap keputusan dan langkah hidup kami. Firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan serta menopang kami di tengah berbagai macam cobaan hidup. Pimpin dan sertailah ya Allah, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, agar setiap pemberitaan firman yang disampaikan berasal dari Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati, pikiran setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tetap tinggal di hati kami, serta menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bersedia memelihara firman Tuhan di dalam hidup setiap hari. Hosiana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Karena ini adalah kali pertama saya ada di atas mimbar melayani di hadapan Bapak Ibu Jemaat GKI Darmo Satelit, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nela yang bukan Karisma. Tetapi seperti yang tadi sudah diperkenalkan gitu ya oleh penatua, nama saya adalah Nela Simamora. Ya, tetapi Bapak Ibu sekalipun ada Simamora-Simamoranya gitu ya, percayalah bahwa saya tidak begitu ahli banget gitu ya berbahasa Batak. Karena Bapak Ibu saya itu lahir besar di Kuningan, Jawa Barat gitu ya, sampai SMA, lalu kemudian kuliahnya itu di Yogyakarta, Jawa Tengah. Dan puji Tuhan saya berproses penempatan hingga ditahbiskan di Kebon Agung, Malang, Jawa Timur. Jadi lengkap gitu ya, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Jadi kalau ditanya, oh berarti Bu Nela bisa bahasa Sunda ya? Ya biasa gitu ya, nyarios bahasa Sunda masa etik. Oh berarti bisa bahasa Batak, boe gitu ya, saotik. Oh berarti bisa bahasa Jawa juga. Ya iso siti-siti gitu ya. Nah Bapak Ibu, itu perkenalan singkat saya. Dan kita kembali gitu ya. Pada minggu pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari mendasarkan tema menghadapi cobaan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia olahraga, pelatih yang baik biasanya akan melakukan satu hal sebelum pertandingan dimulai. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Ada yang bisa menebak? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh satu orang pelatih sebelum pertandingan dimulai? Dia akan stretching. Oke, ini sepertinya mantan atlet ya Bu ya, tahu ya, pasti akan stretching. Oke, tidak salah. Kira-kira apa lagi? Berdoa. Loh, luar biasa ya, rohani sekali ya pelatih. Benar, itu tentu harus ya berdoa memohon pimpinan. Apalagi kira-kira yang tidak akan mungkin terlewatkan oleh pelatih? Melatih jelas ya, kalau bukan melatih ya nama pekerjaannya bukan pelatih gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang biasanya akan dilakukan oleh seorang pelatih sebelum bertanding, yaitu menganalisis titik lemah lawan. Menganalisis titik lemah lawan. Misalnya Bapak Ibu dalam pertandingan sepak bola, ya saya juga tidak ahli-ahli banget gitu ya tentang persepak bolaan. Nah biasanya pelatih itu akan mencoba menonton gitu ya pertandingan lawannya, lalu kemudian mulai menganalisis. Oh sepertinya bek kiri ini lambat gitu ya. Oh ya sudah gitu ya, kamu harus menyerang bek kiri. Lalu kemudian sepertinya kipernya kurang sigap gitu ya untuk menangkap bola bawah. Oh berarti engkau harus melakukan tendangan mendatar misalnya begitu. Atau dalam pertandingan catur gitu ya, pemain juga tidak asal menggerakkan apa? Anak catur gitu ya. Dia akan mengamati
kira-kira mana bagian yang tidak terlindungi? Bidak mana yang terpisah jauh gitu ya, itulah yang akan diserang. Atau raja mana yang sedang tidak dijaga. Nah Bapak Ibu, ternyata kemenangan dalam pertandingan seringkali tidak ditentukan oleh kekuatan yang besar. Tetapi kemenangan seringkali ditentukan oleh kemampuan menemukan titik lemah. Nah kalau Bapak Ibu Saudara ternyata di dalam sebuah pertandingan olahraga saja orang begitu serius untuk mencari kelemahan lawan, apalagi pertandingan kehidupan. Iblis Bapak Ibu bukanlah lawan yang ceroboh. Dia tidak akan menyerang kehidupan kita secara asal. Dia akan mengamati, dia akan menunggu sampai kita lelah. Dia akan mencari kesempatan ketika kita sedang kecewa. Atau bahkan di saat kita sedang merasa paling percaya diri. Dan ketika dia menemukan titik lemah kita, disitulah dia akan menyerang. Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 yang juga kita sudah membaca bersama, Yesus juga diserang bukan di saat dia sedang kuat. Tetapi justru di saat dia sedang lapar-laparnya. Bayangkan Bapak Ibu, puasa 40 hari, 40 malam. Tetapi iblis paling tahu situasi di mana manusia sedang lengah. Nah Bapak Ibu Saudara, perikop kita, mari kita melihat di ayatnya yang pertama, dikatakan lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Oleh siapa Yesus dibawa? Oleh Roh. Nah itu artinya Bapak Ibu ternyata yang memimpin Yesus, menuntun Yesus ke padang gurun, sebetulnya yang pertama bukanlah iblis, tetapi Roh Kudus. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, cobaan itu tidak pernah terjadi di luar kendali Allah. Allah tidak pernah mencobai manusia untuk menjatuhkan. Tetapi Tuhan mengetahui dengan betul, mengizinkan ujian itu terjadi untuk membentuk kehidupan. Nah barangkali Bapak Ibu dalam kehidupan kita, tentu sering kali juga kita merasa, kenapa ya kok saya ada di situasi ini? Kenapa ya kok rasanya justru di saat kita ada di titik lemah, pencobaan itu sering kali datang. Kok rasanya Tuhan jahat? Tetapi Bapak Ibu barangkali itulah yang juga Tuhan izinkan untuk membentuk kehidupan kita. Saudara, pencobaan pertama terjadi setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dikatakan akhirnya laparlah Yesus. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Yesus adalah 100% Allah tetapi juga 100% manusia. Lapar adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Dia lapar, Yesus merasakan kelemahan tubuh. Tetapi justru disitulah pencobaan datang. Pencobaan pertama iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Kira-kira Tuhan Yesus bisa nggak melakukannya? Mengubah batu menjadi roti? Bisa. Simsalabim langsung tering, berubah menjadi roti, sangat mudah gitu ya. Yang buta saja dicelikkan, yang lumpuh berjalan. Tetapi ternyata sekalipun Tuhan Yesus bisa melakukan hal tersebut, tetapi Yesus justru memilih untuk tidak melakukannya dan mengikuti apa yang disampaikan oleh iblis. Tuhan Yesus justru menjawab
ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja. Wah, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Ketika lagi lapar-laparnya gitu ya, ini ada godaan gitu ya, ambil saja gitu ya makanan orang lain, curi saja. Kemudian kita langsung dengan tegas, manusia hidup bukan dari roti saja. Bisa menjawab seperti itu? Sulit gitu ya. Tetapi ternyata Bapak Ibu, Tuhan Yesus tetap berusaha untuk mengarahkan hati pada hal-hal yang rohani. Karena dia yakin bahwa Bapaknya tidak mungkin tidak memberikan apa yang ia butuhkan. Bapaknya pasti akan memelihara kehidupannya. Pencobaan pertama, gatot, gagal total. Apakah iblis berhenti? Yang jelas gitu ya, pertandingan masih terus berlanjut. Kemudian Bapak Ibu, iblis melihat celah lain, yaitu kesombongan. Iblis meminta Yesus untuk menjatuhkan diri dari puncak tertinggi bait Allah. Bahkan Bapak Ibu, iblis lebih pintar gitu ya dari manusia. Dia bahkan mengutip firman Allah yang ada di dalam Mazmur gitu ya. Jika engkau menjatuhkan diri, pasti akan ada malaikat Tuhan yang siap untuk menatang supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Di sini ada yang hafal, jangan hafal deh, yang sudah pernah khatam Bapak Ibu satu kitab suci, firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, coba angkat tangan. Waduh, belum. Oh, ada ibu di belakang, puji Tuhan. Ibu sekalipun sudah hatam, coba saya tes gitu ya. Markus 4 ayat 20 bunyinya. Enggak ya, iya tenang Bu, ini bukan ujian gitu ya. Tetapi Bapak Ibu seringkali, sekalipun kita sudah hatam, ataupun bahkan biasanya guru-guru sekolah minggu juga sudah hafal gitu ya kisah-kisah Alkitab. Tetapi belum tentu kita benar-benar menghidupinya. Kita belum tentu benar-benar memahami dan mempraktikkan ketika ada dalam situasi yang lemah. Biasanya kalau yang lagi terpuruk, lemah, boro-boro gitu ya, ingat firman Tuhan. Yang diingat adalah apa biasanya? Inginnya cepat-cepat healing gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, ternyata Tuhan Yesus sekalipun digoda oleh iblis yang hafal betul firman Tuhan, Yesus pun justru mengingatkan jangan mencobai Tuhan Allah. Bapak Ibu, manusia memang bisa saja tahan gitu ya kalau terhadap godaan kebutuhan fisik. Saat ini banyak orang-orang yang bisa gitu ya menahan lapar ataupun bisa berusaha untuk hidup sederhana. Tetapi banyak orang yang seringkali sulit untuk bisa menyingkirkan gitu ya keinginan-keinginan supaya dikagumi dan diakui oleh orang lain. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Lagi-lagi pencobaan kedua, gagal total. Apakah iblis menyerah? Tidak, gitu ya. Iblis masih belum menyerah dan dia melihat, oh, kali ini yang ketiga pasti gitu ya, aku akan berhasil. Dia melihat satu celah lagi, yaitu ambisi kekuasaan. Dia mengatakan bahwa lihatlah gitu ya, semua kerajaan di dunia ini aku akan memberikan kepada engkau kalau engkau menyembah aku. Lagi-lagi dengan tegas Tuhan Yesus menjawab, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya lah engkau harus berbakti. Bapak Ibu, kadangkala ambisi kekuasaan itu juga bisa jadi titik paling lemah
bagi manusia. Kita bisa melihat ya Bapak Ibu, atau mungkin juga mengenal teman-teman sesama kita gitu ya. Dulu waktu jadi mahasiswa gitu ya, aktivis, belum dapat kedudukan, sangat idealis gitu ya. Menyerukan perlawanan terhadap sistem pemerintahan, perlawanan terhadap pemerintahan yang korup gitu ya. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sendiri menerima kekuasaan? Justru merekalah yang akhirnya melakukan hal yang sama yang dulu paling ditentang. Manusia sangat rentan terhadap ambisi kuasa. Tetapi Bapak Ibu, lagi-lagi iblis gagal total. Nah, ketika pencobaan dialami, ditawarkan kepada Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi lagi-lagi Tuhan Yesus memenangkan pertandingan tersebut. Kita bisa memperhatikan Bapak Ibu dan mempelajari bahwa ternyata iblis itu selalu melihat. Iblis, Bapak Ibu, memang bukanlah yang maha tahu, gitu ya. Tetapi kita, setiap manusia diberikan pilihan hidup. Seperti Adam dan Hawa dulu jatuh dalam pencobaan. Iblis tahu gitu ya titik lemah mereka. Secara materi Adam dan Hawa kita tahu mereka disediakan berbagai macam kecukupan oleh Allah. Secara kuasa Allah juga memberikan kuasa kepada Adam dan Hawa atas seluruh ciptaan. Pengenalan terhadap firman Allah, Adam dan Hawa juga tahu apa yang jadi perintah Allah, bahkan Allah menyampaikannya secara langsung. Tetapi akhirnya manusia tergoda juga oleh keinginan untuk menjadi seperti Allah. Nah, lalu pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana caranya menghadapi pencobaan dalam kehidupan ini? Bapak Ibu, semua orang sehebat apapun, serohaniawan apapun, bahkan pendeta sekalipun, pasti punya yang namanya titik lemah. Maka yang pertama Bapak Ibu adalah kenalilah dan akuilah titik lemah Anda. Masalahnya ada banyak orang yang bisa jadi tidak menyadari atau sadar punya kelemahan di sisi itu, tapi tidak mau mengakui, tidak mau memproses kelemahan tersebut. Akuilah dan kenalilah kelemahan Anda di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tentu yang namanya lapar itu bukan hanya lapar makanan, tetapi bisa jadi kita adalah orang-orang yang lapar mata. Ini juga biasanya terjadi pada ibu-ibu. Atau yang lebih dari itu adalah bisa jadi kita lapar pujian, lapar validasi, lapar seksualitas, bahkan lapar kasih sayang yang tidak kita sadari. Dan iblis justru akan masuk dalam celah-celah seperti itu. Dan ketika kita tidak menyadarinya, manusia itu kan bisa mirip seperti hewan gitu ya. Ketika lapar bisa melakukan apapun untuk menerkam mangsanya. Nah, maka Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu, kita sudah mengenali dan mengakui, oh iya, kelemahanku adalah ini. Maka ketika kita mengenali, kita dapat mengantisipasi sinyal-sinyal kelemahan kita dengan berpegang pada kebenaran firman Allah. Yakinkanlah gitu ya diri kita bahwa di setiap kelemahan kita, Tuhan mampu menjadi perisai perlindungan bagi kita. Dan tentunya ketika kita memohon pimpinan Tuhan di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, pencobaan hidup, kita juga harus berusaha untuk mengendalikan. Kalau tahu gitu ya, bahwa kita adalah orang-orang yang sering kali jatuh pada kesombongan, maka hindarilah gitu ya, jangan cari-cari
pujian, ataupun ketika ada gitu ya kan, pujian dari orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Ketika kita mendapatkan pujian, maka kita bisa berkata dalam hati bahwa dan mengembalikan pujian itu kepada Tuhan. Ataupun ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita mintalah kepada Tuhan untuk bisa melenyapkan sesuatu yang ada di luar kendali kita. Nah, maka Bapak Ibu, kita harus berusaha untuk mengendalikan, tapi kita juga harus berusaha dan belajar untuk bersyukur. Bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan, rejeki yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bersyukur atas bahkan sesuap nasi makanan yang boleh kita kunyah setiap hari. Bersyukur dan tidak serakah. Serta bekerjalah dengan tekun. Jangan hanya bermimpi gitu ya, meraih keberhasilan dengan hal-hal yang instan. Maka biarlah Bapak Ibu melalui pengalaman Tuhan Yesus di padang gurun, tentu kita juga punya padang gurun masing-masing. Kitalah yang paling mengetahui titik lemah kita masing-masing. Sadarilah, akuilah itu di hadapan Tuhan, kendalikanlah, serta percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun kita. Hingga seperti yang ada di ayat 11 gitu ya, malaikat-malaikat pun akan mengakui dan menuntun kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini. Lewat firman Tuhan, kami boleh kembali diingatkan bahwa seringkali dalam hidup kami, iblis datang mencobai. Bahkan ia mencobai kami saat kami berada di titik paling lemah kami. Maka ajarilah kami Tuhan untuk menyadari serta mengakui kelemahan kami di hadapan Tuhan. Mampukanlah kami untuk mengendalikannya dengan sekuat tenaga kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan menolong kami menghadapi berbagai macam godaan hidup.
Karena ketika kami mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan, kami akan merasakan sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Ya Allah, saat ini kami hendak bersatu hati, kami mengingat jemaat-Mu yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa bagi Saudara Roni Chandra, Ibu Agnes Siregar, Ibu Yuliana Kilis, Dr. Gembong, Ibu Violeta, Bapak Haryanto, anak Ezra Kevin, Bapak Sumitro, Ibu Mimi Kurniawati, Bapak Teguh, Saudara Oki Nugroho, Saudara Yohanes Setio, juga umat-Mu lainnya yang tidak kami sebutkan namanya. Ya Allah, mohon Tuhan menjamah mereka satu persatu. Tuhan pulihkan berbagai macam penyakit yang sedang diderita mereka. Tuhan sertai ketika mereka melakukan pengobatan, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan kuduskan setiap obat-obatan, makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka. Semua boleh mendatangkan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga yang mendampingi umat-Mu yang sedang sakit. Mohon Tuhan beri kesabaran, beri kekuatan, supaya dapat mendampingi keluarga yang sedang sakit dengan pengharapan penuh pada Tuhan. Ya Allah, kami pun saat ini berdoa untuk jemaat-Mu yang lanjut usia, di mana ada begitu banyak kelemahan tubuh yang dirasakan, yang membuat mereka menjadi terbatas di dalam melakukan aktivitas. Tetapi di tengah keterbatasan itu Tuhan, berilah senantiasa damai sejahtera di hati. Biarlah umat-Mu lansia ini dapat terus menjalankan hari-harinya dengan penuh sukacita. Bahkan mereka dapat terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, serta menjalankan setiap kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan dengan penuh damai sejahtera. Kami juga berdoa ya Allah untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana ada begitu banyak hal permasalahan negeri ini yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Kami bersedih Tuhan, kami merasa kecewa dan marah ketika masih banyaknya tindak korupsi, ketika masih banyaknya tindak ketidakadilan, di mana masih banyaknya kesenjangan di antara bagian negeri ini. Bahkan kami melihat Tuhan, akibat kecerobohan kami, ada begitu banyak korban bencana alam. Mohon Tuhan pulihkanlah negeri kami. Tuhan menolong para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan seluruh pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah. Berilah mereka rasa takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan, setiap aturan dan kebijakan yang dikeluarkan, semua adalah demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Mampukanlah juga setiap kami ya Tuhan, sebagai anggota masyarakat, untuk terus mendukung pemerintah, menjalankan aturan-aturan negara ini dengan baik. Bahkan kami boleh menciptakan damai sejahtera di lingkungan kami masing-masing, di antara tetangga rumah kami masing-masing. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, GKI Darmo Satelit. Kami bersyukur ya Tuhan,
kami memiliki fasilitas, tempat di mana kami bisa menumbuhkan iman kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa kehadiran kami di gereja-Mu ini bukanlah sebuah kebetulan. Tetapi Tuhan menempatkan kami di tempat ini. Bahkan bukan hanya untuk hadir beribadah, tetapi juga untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Maka izinkanlah kami Tuhan untuk memakai setiap talenta kami. Kami mau bersatu hati ambil bagian di dalam pelayanan, bersekutu, bersaksi melalui gereja-Mu ini. Berkati Tuhan para pelayan Tuhan yang ada di gereja-Mu ini. Untuk setiap pendeta, untuk pendeta Andri, untuk pendeta Dedi, untuk para penatua, untuk seluruh pengurus komisi, bahkan kami semua jemaat dan simpatisan. Biarkanlah kami terus menyatukan hati, jiwa kami untuk menjadi saksi Tuhan, khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu di dalam pergumulan mereka masing-masing, keluarga demi keluarga. Apabila ada terjadi perselisihan karena komunikasi yang tidak baik, karena keegoisan kami, mampukanlah kami Tuhan untuk bisa saling mengampuni satu sama lain. Berkati Tuhan relasi suami istri, orang tua anak, mertua menantu, bahkan keluarga besar, supaya ada dalam cinta kasih Tuhan. Bagi mereka ya Tuhan yang bergumul di dalam pekerjaan, yang masih mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang harus mengalami penurunan secara ekonomi, finansial, bahkan mungkin ada di antara kami yang memiliki hutang piutang, mohon Tuhan, mampukan kami untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan ekonomi dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang merindukan kehadiran seorang anak di tengah keluarganya. Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap usaha yang dilakukan. Beri kesabaran, beri mereka keyakinan bahwa setiap rencana dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam keluarga mereka. Berkati anak-anak-Mu yang merindukan kehadiran pasangan hidup, berkati mereka sehingga Tuhan sendirilah yang akan memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang dapat membawa anak-anak-Mu semakin dekat dengan Tuhan. Juga untuk anak-anak-Mu mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, berkati pendidikan mereka ya Tuhan. Berikan kesungguhan di dalam belajar, jagai pergaulan mereka Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini dapat terus berada di jalan kebenaran. Mampukan Tuhan anak-anak-Mu untuk bisa menjadi teladan bagi sesamanya. Inilah ya Tuhan seluruh doa permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Hari ini terdapat 2 macam sampul yang bisa jemaat persembahkan. Yang pertama, sampul persembahan Paskah. Jemaat dapat memberikan persembahan Paskah ini melalui amplop berwarna ungu dengan tulisan Paskah. Jadi yang seperti ini Bapak Ibu ya, yang ada tulisan Paskah di tengahnya.
atau melalui kris maupun transfer rekening BCA dengan menambahkan kode 7 di belakang angka nominal. Contoh 1 juta, jadi 1 juta 7 rupiah ya. Jadi 1000007 Bapak Ibu. Yang kedua, sampul persembahan minggu bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat memberikan melalui sampul mingguan, atau melalui transfer rekening maupun scan QR yang tertera di tiap bangku maupun ada di layar. Dasar persembahan kita pada minggu hari ini diambil dari Mazmur 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bersama-sama kita pujikan Jadilah Saluran Berkat. Lihatlah di sekitarmu, adakah yang berkekurangan? Tuhan telah memberi bagimu, berbagilah, jangan kau biarkan. Mari carilah saluran berkat, pancarkan cinta kasih-Mu. Tuhan sudah beri yang kau perlukan, jadilah saluran berkat-Nya. Tangannya kerja dalammu, hatinya dalam pedulimu. Beri cintamu sesamamu, pancarkan surya pengharapannya. Mari jadilah saluran berkat, pancarkan cinta kasih-Mu. Tuhan sudah beri yang kau perlukan, jadilah saluran berkat-Nya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur atas segala berkat-Mu. Terimalah Tuhan persembahan yang kami bawa sebagai ungkapan kasih dan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan pakailah persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu dan pelayanan kasih kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hadapilah setiap pencobaan dalam hidupmu dengan berani. Karena engkau mempunyai Allah yang hidup dan penuh kuasa. Berjalanlah dengan penuh ketaatan dan setia. Janganlah gentar, karena Tuhan senantiasa besertamu dalam tiap langkahmu. Taat setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah sekitarmu. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan memandang sekitar kita. Hiduplah dalam jalannya dan jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Kiranya keselamatan Kristus meneguhkan hatimu saat kau mewujudkan karya kerajaan-Nya. Kiranya pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntun dalam setiap langkah hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.